Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa seperti tidak benar-benar sendirian meskipun di sekelilingmu tidak ada siapa-siapa? Saat kamu berjalan, saat kamu duduk, bahkan saat kamu tertidur. Tahukah kamu, dalam Islam, setiap manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada makhluk gaib yang sejak kita lahir telah mengikuti, mengamati, dan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan satu, bukan dua. Dan yang paling mengejutkan, makhluk ini tidak selalu mengganggu, tapi bisa membisikkan sesuatu yang terasa seperti pikiran kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadis yang sangat jelas, namun jarang benar-benar kita renungkan. Banyak orang mengira gangguan gaib hanya terjadi pada orang-orang tertentu, padahal kebenarannya kita semua mengalaminya. Pertanyaannya sekarang, siapakah makhluk gaib itu? Apa tugasnya? Dan sejauh apa pengaruhnya dalam hidup manusia? Astagfirullah, jawabannya mungkin membuatmu lebih berhati-hati setelah ini. Mari kita mulai dari penjelasan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sendiri. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya sarankan silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Ini bukan mitos, bukan cerita turun-temurun, dan bukan pula kisah horor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jinni." Tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan telah ditugaskan kepadanya seorang pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat terkejut dan bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama." Aku juga, hanya saja Allah menolongku sehingga ia masuk Islam. Hadis ini menjelaskan dengan sangat jelas, setiap manusia memiliki qarin, makhluk gaib dari golongan jin yang selalu menyertai. Namun penting untuk dipahami, qarin bukan penjaga dan bukan pula pelindung. Ia adalah penggoda yang tugasnya membisikkan keburukan, keraguan, dan kelalaian ke dalam hati manusia. Menariknya, bisikan itu sering terasa seperti suara hati kita sendiri. Disinilah banyak orang tidak menyadari keberadaannya. Lalu pertanyaannya, jika makhluk ini selalu mengikuti manusia, apakah ia selalu menang? Atau ada batas-batas yang tidak bisa ia lewati? Seberapa besar pengaruh makhluk gaib ini pada manusia? Setelah mengetahui bahwa setiap manusia memiliki qarin, muncul pertanyaan penting. Apakah makhluk gaib ini selalu berkuasa atas manusia? Apakah kita bisa dikendalikan olehnya? Jawabannya, tidak. Qarin tidak memiliki kuasa mutlak. Ia hanya bisa membisiki, bukan memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun." Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau setan,
tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 65. Ayat ini menjadi penegas besar, setan dan korin tidak bisa menguasai orang-orang yang berada dalam penjagaan Allah. Mereka hanya berperan sebagai pembisik. Maka ketika seseorang tiba-tiba merasa malas beribadah, mudah marah, atau terdorong pada keburukan, itu bukan karena ia lemah, melainkan karena bisikan itu diterima tanpa disaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setan hanya berusaha menghias keburukan agar tampak indah. Artinya, ketika iman kuat, bisikan itu terasa lemah. Namun ketika iman melemah, bisikan kecil bisa terasa besar. Disinilah letak bahayanya, bukan pada kekuatan makhluk gaib, tetapi pada kelalaian manusia sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengenali bisikan korin dan membedakannya dari suara hati yang benar? Cara membedakan bisikan korin dan hati yang dibimbing Allah. Di segmen sebelumnya, kita sudah tahu bahwa korin hanya bisa membisikkan, bukan memaksa. Masalahnya, bisikan itu sering terasa sangat halus, hingga banyak orang keliru menganggapnya sebagai suara hati sendiri. Lalu bagaimana cara membedakannya? Islam memberikan tanda yang jelas. Bisikan korin selalu mengarah pada keburukan, meskipun dibungkus dengan alasan yang terlihat masuk akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Perhatikan baik-baik. Bisikan itu sering dimulai dengan "nanti saja." Sekali ini tidak apa-apa. Kamu capek, istirahat dulu. Sebaliknya, bisikan yang datang dari hati yang dibimbing Allah selalu mengarah pada ketaatan dan ketenangan. Ia mungkin berat di awal, tapi setelah dilakukan, hati justru terasa lapang. Para ulama menjelaskan bahwa ilham dari Allah mendorong pada kebaikan, sementara was-was dari setan mendorong pada kelalaian. Jika sebuah dorongan membuatmu semakin jauh dari sholat, malas berzikir, atau meremehkan dosa, maka disitulah korin sedang bekerja. Namun kabar baiknya, bisikan ini bisa dilemahkan, bahkan hampir tidak terasa jika manusia mengetahui caranya. Lalu apa kunci utama agar bisikan korin tidak berpengaruh? Kunci utama melemahkan pengaruh makhluk gaib. Jika tadi kita sudah tahu bagaimana membedakan bisikan korin dan dorongan hati yang dibimbing Allah, maka sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara melemahkan pengaruh korin itu sendiri? Jawabannya sederhana, namun sering diremehkan: mendekat kepada Allah secara konsisten. Korin tidak takut pada manusia, tidak takut pada keberanian, dan tidak takut pada pengetahuan semata. Ia hanya takut pada zikir dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Quran Surah An-Nahl 99. Ayat ini adalah kunci besar. Selama iman dijaga dan hati bertawakal kepada Allah, bisikan korin akan terasa lemah. Namun ketika zikir ditinggalkan, sholat diakhirkan, dan hati sibuk dengan dunia, disitulah bisikan kecil menjadi besar. Banyak orang merasa perang batin dalam dirinya sangat kuat, padahal yang sebenarnya terjadi adalah jarak dengan Allah yang melebar. Maka solusi Islam bukanlah mengusir korin secara langsung, melainkan menguatkan iman hingga korin tidak berani mendekat. Lalu amalan apa saja yang secara nyata membuat korin semakin lemah? Amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan pertama, sholat, pemutus bisikan paling kuat.
jika kunci utama melemahkan korin adalah mendekat kepada Allah, maka amalan pertama yang paling berpengaruh adalah solat. Solat bukan sekadar kewajiban harian, ia adalah pembatas langsung antara manusia dan bisikan makhluk gaib. Allah Ta'ala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan ayat ini. Solat mencegah bukan setelah jatuh dalam dosa, tetapi sebelum bisikan itu berubah menjadi perbuatan. Banyak orang yang merasa dorongan berbuat salah sangat kuat. Namun jika diperhatikan, solatnya sering ditunda atau dilakukan tanpa khusyuk. Saat solat kembali dijaga tepat waktu, bisikan itu terasa melemah, pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih terkendali. Bukan karena korin pergi sepenuhnya, tetapi karena jalurnya terputus. Namun solat saja akan terasa kurang jika tidak diperkuat di sela-sela waktu, karena korin tidak berhenti bekerja di antara satu solat dan solat berikutnya. Lalu amalan apa yang mengisi sela waktu itu agar hati tetap terlindungi? Amalan kedua, zikir, perisai di antara waktu solat. Jika solat adalah benteng utama, maka zikir adalah perisai yang menjaga benteng itu tetap utuh. Karena setelah salam terakhir solat, manusia kembali beraktivitas, dan disitulah korin mulai mencari celah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan perumpamaan ini, hidup dan mati. Artinya, hati yang tidak berzikir menjadi ruang kosong yang mudah dimasuki bisikan. Dzikir sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, bukan hanya ucapan lisan, tetapi penanda kehadiran Allah dalam hati. Dan ketika hati ingat kepada Allah, korin tidak memiliki ruang untuk membesarkan bisikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Tenang bukan berarti tanpa masalah, tetapi hati tidak mudah diguncang oleh dorongan yang menyesatkan. Namun masih ada satu celah lagi yang sering dimanfaatkan korin. Pikiran di saat sendiri, terutama menjelang tidur. Dan disitulah amalan berikutnya menjadi sangat menentukan. Amalan ketiga, dzikir malam dan ayat perlindungan sebelum tidur. Tadi kita sudah memahami bahwa korin paling mudah membisiki manusia saat hati lengah dan pikiran sunyi. Dan momen itu paling sering terjadi ketika malam datang dan tubuh bersiap untuk beristirahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengabaikan waktu ini. Beliau mengajarkan amalan yang sangat sederhana, namun efeknya luar biasa sebagai pelindung dari gangguan makhluk gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya, dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis Bukhari. Perhatikan, bukan hanya jin biasa, tetapi syaitan tidak mampu mendekat. Ayat kursi adalah deklarasi tauhid, bahwa Allah Maha Hidup, Maha Mengawasi, dan tidak pernah lengah. Ketika ayat ini dibaca sebelum tidur, seakan kita berkata,
"Ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membiasakan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu meniupkan ke kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, meniupkan ke dalamnya, lalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis Bukhari. Ini bukan ritual mistis, bukan jimat, bukan amalan berat. Ini adalah perlindungan tauhid yang memutus pengaruh korin saat manusia paling lemah. Namun masih ada satu amalan yang sering diremehkan, padahal justru membuat korin semakin lemah dari hari ke hari. Amalan ini tidak terlihat secara instan, tetapi dampaknya sangat besar. Amalan keempat, menjaga hati dari maksiat, kunci melemahkan korin. Tadi kita sudah melihat bagaimana dzikir malam dan ayat perlindungan menjaga manusia saat tubuh lemah dan tertidur. Namun perlindungan sejati tidak hanya dibangun dalam satu malam, melainkan dipahat perlahan setiap hari. Dan disinilah banyak orang tidak sadar, maksiat adalah makanan korin. Semakin sering maksiat dilakukan, semakin kuat bisikan itu terasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka diganggu bisikan syaitan, mereka segera ingat kepada Allah, maka seketika itu mereka melihat kebenaran. Quran Surah Al-A'raf 201. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang penting. Bisikan itu datang, tetapi tidak bertahan pada hati yang menjaga takwa. Pandangan yang dijaga, lisan yang ditahan, pendengaran yang diseleksi, semua itu melemahkan pengaruh korin. Sebaliknya, ketika hati terbiasa dengan dosa kecil yang dianggap sepele, korin tidak perlu membisikkan banyak hal, cukup satu dorongan halus dan manusia mengikutinya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat. Para sahabat bertanya, apa pembersihnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis Baihaqi. Korin tidak takut pada ilmu semata, tetapi takut pada hati yang bersih dan sadar. Dan masih ada satu amalan terakhir yang menjadi penutup sempurna perlindungan ini. Amalan yang membuat hidup tidak hanya aman dari gangguan gaib, tetapi juga penuh ketenangan. Sampai di titik ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Setiap manusia memang memiliki korin, tetapi tidak setiap manusia harus dikuasai olehnya. Islam tidak mengajarkan kita untuk takut berlebihan kepada makhluk gaib, tetapi mengajarkan bagaimana hidup dalam perlindungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki korin. Namun beliau bersabda, akan tetapi Allah menolongku terhadapnya, maka ia masuk Islam dan ia tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Hadis Muslim. Ini bukti bahwa kedekatan kepada Allah adalah kunci segalanya. Bukan jimat, bukan ritual aneh, bukan ilmu rahasia. Tetapi, solat yang dijaga, dzikir yang dihidupkan,
ayat-ayat Allah yang dibaca, maksiat yang ditinggalkan, hati yang terus diperbaiki, Qorin akan selalu ada, namun pengaruhnya akan mengecil ketika iman membesar. Dan sebelum video ini berakhir, renungkan satu pertanyaan ini. Siapa yang lebih sering kita dengarkan selama ini? Bisikan hati yang menjauhkan dari Allah, atau panggilan iman yang mengajak kembali? Jika hari ini kita mulai memilih Allah, maka perlahan hidup akan terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah lebih terjaga. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, dan rumah-rumah kita dari gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.